Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari Senin yang cerah ini alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi dalam majelis ilmu untuk membahas kelanjutan kitab Azab dan Nikmat Kubur bersama Ustadz Agus Hendra Gunawan. Alhamdulillah Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita. Sama-sama kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah beri kemudahan, kelancaran hingga akhir acara dan juga kita bisa amalkan semua ilmu-ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Amin. Kepada Ustadz kami persilahkan untuk dimulai. Baik, ada berita dari Mbak Dina katanya tentang buku, gimana? Silakan disampaikan. Iya. Alhamdulillah buku yang akan dipakai adalah buku Azab dan Nikmat Kubur karangan Abdul Latif Asyur. Ada di sini. Kita kemarin sudah bahas bab 1 ya Ustadz. Untuk kajian pada pagi hari ini kita mau masuk ke bab 2 dengan judul beberapa hal yang terjadi setelah kematian. Enggak, ada yang buku gratis katanya. Oh, kita menunggu infonya nanti dari Bu Dina. Kebetulan Bu Dina masih di jalan sambil ini. Baik. Ustadz. Insya Allah nanti kita susulkan lagi info mengenai buku kita gratisnya. Kita masuk Ustadz. Bab 1 masih ya Sakarot. Bab 1 kemarin baru hadis 1. Nah iya ya. Ustadz, gimana? Kita yang kedua Sakaratul Maut ya Ustadz ya. Kalau nggak salah poin nomor 2. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, alhamdulillah kita ketemu di Majlis Ta'lim Mahabbatullah. Semoga kita semuanya sebagai nama mana Majlis Ta'limnya Mahabbatullah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa agar kita menjadi hamba yang dicintai, tentunya bukan tanpa syarat. Semua pasti ada syaratnya. Karena orang yang mencintai itu harus tahu apa yang dicintai oleh yang mencintai. Dan orang yang dicintai itu harus tahu apa yang tidak disukai oleh yang dicintai. Nah, untuk supaya kita masuk kepada orang-orang yang dicintai Allah, maka kita harus belajar tentang bagaimana tentang akhirat, yaitu tentang nikmat dan azab. Akan saya share screen bukunya, mudah-mudahan para pengurus Majlis Ta'lim Mahabbatullah diberikan oleh Allah keistiqomahan dalam tauhid dan sunnah, dan mudah-mudahan semuanya bisa husnul khatimah insyaallah. Amin. Baik, amin, amin. Saya share screen, ini bukunya. Bukunya kecil ya Ibu ya. Katanya ada yang kalau yang mau silakan kasih nomor teleponnya ke Bu Dina ya, nanti dikirim sama Bu Dina sama teman-temannya ya, plus ongkos kirim katanya ya, maksudnya gratisan ya, gratisan. Insya Allah. Benar nggak Bu Dina? Insya Allah Ustaz. Benar Ustaz. Masya Allah, jadi amal soleh buat para pengurus insya Allah ya. Amin. Kalau nggak bisa ngajar ya, berikan fasilitas kepada orang untuk belajar. Jadi ibu yang mau bukunya, silakan hubungi Japri aja ke Bu Dina ya, di nomornya. Nanti dikirimin sama beliau yang belum punya ya. Insya Allah mudah-mudahan jadi amal soleh buat Bu Dina dan semua Ibu Gita, Ibu Dewi dan semua dari tim Mahabbatullah insya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik ya, Japri ke Bu Dina ya, jangan di Japri di chatting ya. Ya, udah ya. Jadi jangan tulis di sini, jangan. Ntar pertanyaannya ketutup. Nah, Ibu tulis di chat lagi. Jangan ya. Tulis ke Japri ke Bu Dina ya, Japri ke Bu Dina. Baik, ini di chatting. Atau Bu Dina kasih dan nomor teleponnya Bu Dina tulisin tuh. Ya, saya kirim ke kolom chat, Ustaz. Ya, daripada emak-emak nahan
230 orang nulis berapa? Gratis Bu, gratis ya, gratis ya, gratis ya. Udah langsung dikirim tanpa ongkos kirim ya. Taib. Tuh dia di WA aja langsung ya. Di WA langsung Bu ya. Jangan WA saya ya, jangan salah ya, jangan salah WA saya. Ibu-ibu Nanti nomor tidak Bu Dina salah ada di ya, suka kolom WA chat ya, saya, Ibu. jangan WA saya. Cepat Ustaz. Ya, kecuali Ibu mau kirim-kirim makanan, boleh kirim ke WA ke saya. Kolom Baik. chat ada nomor teleponnya nanti Ibu-ibu. Baik, semuanya kita akan bahas pembahasan bab 1 masih. Kemarin kita udah bahas bab 1 itu tentang diantaranya, nih ini bagus bukunya Ibu ya, tipis tapi Masya Allah, bermanfaat Insya Allah. Tentang orang kafir memohon agar dirinya dikembalikan ke dunia. Kemarin kan saya sudah bahas bagaimana azab kubur, bagaimana kematian orang mukmin dan orang kafir. Dan luar biasa, naudzubillah, penderitaan mereka sangat-sangat luar biasa, sampai matinya aja dipukul, ya, sampai matinya aja dipukul punggungnya sambil malaikat mengatakan akhriju anfusakum al-yauma tudzawna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allah ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Ya, dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kuburnya akan kekafiran mereka. Maka terus minta kepada Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Minta terus baca raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiy. Ibu-ibu langsung WA ya, jangan tulis di kolom chatting ya. Nanti kalau Ibu tulis kolom chatting penuhan. Ya, kepenuhan ntar ada yang nanya ketutup ya. Jadi Ibu langsung ke nomor WA-nya ya, nomor WA-nya Ibu Dina. Dah. Baik, kita lanjut. Selanjutnya, setelah kita bahas tentang penderitaan mereka, kenapa sih ya kita bahas tentang penderitaan mereka orang-orang kafir di dunia ketika dicabut nyawanya? Ya, tujuannya adalah supaya kita bisa terus istiqomah dalam keimanan, supaya kita terus menjauhi sifat-sifat orang kafir, supaya kita sadar bahwa hidup ini bukan sementara di dunia sebagaimana mereka, tapi kita hidup di dunia dan di akhirat adalah serealnya hidup. Nah, kita akan masuk pada bab yang pertama, poin yang kedua, yaitu tentang syakaratul maut. Ya, waduh, ini ngeri, Masya Allah. Kita akan baca, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadihi raqwatun aw albatun fiha ma'un yashqu Umaru faja'ala yudhilu yadayhi fil ma'i fayamsahu bihima wajhahu wa yaqulu la ilaha illallah inna lil mauti sakarat summa nasaba yadahu faja'ala yaqulu fir rafiqil a'la hatta qubida ma wa malat yaduh. Silakan dibaca artinya, siapa Bu Dewi? Ya, menjelang wafat di hadapan Rasulullah SAW diletakkan satu wadah yang terbuat dari kulit atau wadah terbuat dari kayu yang berisikan air. Kemudian beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam air dan mengusap wajahnya dengannya. Lalu berkata, La ilaha illallah. Sesungguhnya kematian itu dibarengi dengan sakaratul maut. Setelah itu beliau mengulurkan tangannya seraya berkata, Fir rafiqil a'la, di surga tertinggi, sampai beliau wafat dan tangannya terkulai. Maksud saat adalah kedahsyatan, tekanan, dan himpitan kekuatan kematian yang mengalahkan manusia dan menguasai akal sehatnya. Taib, kita masuk pada bab ini ya, yaitu syakaratul maut. Perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa Nabi juga mengalami syakaratul maut. Bahkan Nabi itu sakit lebih daripada manusia biasa. 2 kali sakitnya kita. Kalau kita panas yang 40, ya Nabi bisa 80. Ya, kenapa itu nanti kita akan bahas.
Dan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna lil mauti syakarat. Sesungguhnya kematian itu dibarengi dengan syakaratul maut. Maka Anda jangan mengatakan begini, itu ada orang Pak Ustadz matinya kok baik-baik aja, nggak meronta-ronta dan lain-lain. Ya, syakaratul maut ini pasti menimpa manusia. Kalau Nabi saja mengalaminya, gimana dengan kita? Ya, maka bahkan kalau kita lihat, ya, syakaratul maut ini akan menimpa sampai binatang sekalipun. Saya pernah melihat beberapa binatang ya yang dalam keadaan sebelum meninggal mengalami syakaratul maut. Makanya kita semuanya akan mengalami itu. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengalami, sebagaimana nanti pun kita akan mengalami. Gimana manusia yang terbaik saja mengalami, apalagi kita. Nah, makanya ada satu doa yang dulu orang sering baca, Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut, yang orang bilang doa selamat itu. Sebenarnya itu doa selamat itu bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tapi di situ ada doa, ya Allah mudahkan aku mengalami syakaratul maut. Ya, apakah bisa mudah sedangkan Nabi sendiri mengalaminya? Maka kita semua pun akan mengalami syakaratul maut ini. Baik ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ibu-ibu, untuk yang mau bukunya jangan tulis di chatting ya, Bu. Langsung ibu kirim tulisan, ibu kirim WA-nya Ibu Dina. Ya, jangan kirim di chatting ya. Nanti penuhin chatting. Ibu langsung WA Ibu Dina, karena ibu kan dikasih. Nah, terima kasih sama Bu Dina tuh, sama timnya, langsung hubungi ke nomor WA-nya yang udah ada di atas ya. Ini saya udah 2 kali ngomong nih, bikin sampai 3 kali ngomong ya. Ibu nih. Dah. Baik, sekarang kita lihat bagaimana syarah daripada pembahasan ini. Ya, kita harus lihat syarah daripada pembahasan ini. Kita akan lihat dulu bagaimana detik-detik terakhir bersama sang Nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekitar 3 bulan sebelum menunaikan haji wada. Nah, ini banyak hadis-hadis palsu yang beredar di kalangan masyarakat tentang meninggalnya Nabi. Ya, begini. Ya, hadis yang tidak ada asalnya. Nah, ini adalah salah satu hadis sahih tentang meninggalnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana akhir beliau gitu loh. Akhir beliau kayak apa? Mudah-mudahan kita bisa contoh. Kemudian bagaimana apa yang dilakukan, apa yang dibaca sebelum dia meninggal. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa mencontohnya semuanya. Ya, baik. Sekitar 3 bulan sebelum menunaikan haji wada, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menderita sakit yang cukup serius. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali mengeluhkan sakitnya di rumah Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha. Ini istri Nabi juga. Ya, jadi Nabi mengeluhkan sakitnya pertama kali di rumah Maimunah. Kalau ibu-ibu pengen tahu hadis Maimunah itu, salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Maimunah itu adalah tentang tata cara mandi junub Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sakit selama 10 hari. 10 hari ya, Nabi sakit selama 10 hari dan akhirnya wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal pada usia 63 tahun. Jadi banyak orang 12 Rabiul Awal pada bikin maulid ya. Padahal 12 Rabiul Awal ini termasuk meninggalnya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nggak usah ngadain. Kalau cinta sama Nabi bukan caranya, bukan mengadain begitu ya. Cinta sama Nabi itu kita ikuti sunnahnya, bela sunnahnya, ajarkan sunnahnya, bukan dengan melakukan perayaan-perayaan. Ya, jadi 10 berapa hari ini Nabi sakit? 10 hari. 10 hari. Ya, 10 hari. Ya, dia keluhkan pertama kali di rumah Maimunah. Nah, akhirnya wafat ya pada tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin di usia 63 tahun. Lanjut dan telah sahih
Dan telah sahih satu riwayat yang menyatakan bahwa sakit beliau tersebut telah dirasakan semenjak tahun ke-7 pasca penaklukan Khaybar, yaitu setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mencicipi sepotong daging panggang yang telah dibubuhi racun yang disuguhkan oleh istri Salam bin Mashkam Salam bin Mashkam al-Yahudiyah. Yahudi. Walaupun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memuntahkannya dan tidak sampai menelannya, namun pengaruh racun tersebut masih tersisa. Taib. Jadi ada juga yang meriwayatkan bahwa Nabi itu diracun di waktu perang Khaybar. Waktu perang Khaybar itu kan Nabi memerangi orang-orang Yahudi. Nah, kemudian Nabi menang. Salah satu orang Yahudi yang dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu siapa namanya Ibu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Dari negeri Khaybar yang dinikahi oleh Nabi, wanita cantik di situ siapa namanya? Ada yang tahu namanya? Ayo, Sofia. Ya, betul. Ya, Sofia. Jadi Sofia ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menaklukkan Khaybar dan akhirnya kalah Khaybar itu, dan ketika itu datang wanita yang menyuguhi daging kambing kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian Nabi memakannya bersama sahabatnya berdua. Kemudian sahabatnya langsung mati. Jadi ibu-ibu sekalian, Nabi diracun ya. Nah, yang racunnya adalah siapa tadi? Yang meracunnya adalah siapa tadi? Istrinya Salam bin Mashkam al-Yahudiyah. Kemudian ibu sekalian melihatkan Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan dan bersama sahabatnya dan sahabatnya langsung mati. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuntahkan, ya, tidak sampai menelannya, akan tetapi racun itu nyangkut di mana? Lak-lakannya, atasnya. Apa namanya tuh? Lak-lakannya, ya, lak-lakan. Kenapa istri Salam bin Mashkam al-Yahudiyah ini meracuni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena dia pengen tahu ini benar Nabi apa bukan, pengen tahu ini benar Nabi apa bukan. Akhirnya diracunlah Nabi, tujuannya pengen tahu ya, pengen tahu ini Nabi apa bukan. Nah ternyata ya Nabi memakan dan atas izin Allah kambing itu pun berbicara, ya, berbicara bahwa daging ini beracun. Jadi sahabat Nabi meninggal langsung. Dan perempuan ini bertanya, dari mana kau tahu? Maksudnya kambing ini beracun. Kambing ini memberitahuku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memuntahkan tapi racunnya masih tersisa di lak-lakan. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, akhirnya perempuan ini masuk Islam. Tapi kemudian langsung dikisos, langsung dibunuh. Kenapa? Karena telah membunuh sahabat Nabi yang ikut bareng makan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya, jadi ada yang meriwayatkan bahwa Nabi itu, makanya kenapa Nabi suka dibekam? Karena salah satu tujuan bekam adalah menghilangkan apa, Bu? Salah satu tujuan bekam adalah menghilangkan racun. Ya, racun. Makanya Nabi suka dibekam, ya. Taib. Lanjut, dan telah sahih, lanjut, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin kepada istri-istrinya agar diperbolehkan untuk dirawat di rumah Aisyah Ummul Mukminin. Aisyah mengusap-usapkan tangan beliau pada badan Rasulullah SAW sambil membacakan surat Al-Mu'awwidzatain, Al-Falaq dan Anas. Masya Allah, ya, itu bagus meruqyah. Istri meruqyah siapa? Suami. Ya, maka boleh meruqyah itu. Ya, cuman yang jadi perbedaan pendapat, boleh nggak minta diruqyah. Ada yang menyatakan boleh minta diruqyah, ya, kalau asalkan yang diminta ruqyahnya itu ruqyahnya syar'i.
Ada juga yang menyatakan nggak boleh minta di ruqyah. Kemudian Nabi minta izin tadi sama istri-istrinya untuk bisa dirawat oleh Aisyah radhiyallahu anha, sambil Aisyah membaca Falak dan An-Nas. Dalam riwayat lain Aisyah yang baca, tapi kemudian ditiupkan ke tangan Nabi. Lalu Nabi yang mengusapnya. Ya, jangan main-main sama Falak An-Nas. Falak An-Nas ini keutamaannya banyak sekali. Ya, termasuk buat orang-orang yang sakit agar dihindari musibah. Kemudian ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kritis, beliau berkata kepada para sahabat. Ya, lanjut. Kemarilah. Ketika beliau SAW dalam keadaan kritis, beliau berkata kepada para sahabat, "Kemarilah, aku ingin menulis untuk kalian, yang dengan itu kalian tidak akan tersesat setelahnya." Terjadi perselisihan di antara mereka. Sebagian berkeinginan memberikan alat-alat tulis sebagaimana permintaan beliau. Sebagian yang lain tidak setuju karena khawatir hal itu justru akan memberatkan beliau. Belakangan menjadi jelas bahwa perintah untuk menghadirkan alat tulis itu bukan merupakan hal yang wajib, namun merupakan sebuah pilihan. Ketika pendengar Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Kami telah cukup dengan kitabullah," maka beliau tidak mengulangi permintaannya tersebut. Seandainya keluar. Seandainya hal itu merupakan satu kewajiban, tentu beliau akan menyampaikannya dalam bentuk pesan. Jadi intinya Nabi berpesan, ya, meminta apa tadi? Nabi ingin menulis untuk kalian. Ya, cuma para sahabat ini kasihan, orang sakit disuruh nulis kan? Ya, apa dikasih Nabi alat tulis atau gimana? Mereka perhatiannya sama Nabi luar biasa. Terus kemudian sebagaimana, lanjut. Sebagaimana pada saat itu beliau berpesan secara langsung kepada mereka agar mengeluarkan orang-orang musyrik dari Jazirah Arab dan agar memuliakan rombongan delegasi yang datang ke Madinah. Lanjut, beliau memanggil Fatimah radhiyallahu anha, kemudian membisikinya. Yang dengan itu kemudian Fatimah menangis. Beliau memanggil kembali dan membisikinya. Dibaca ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam kembali dan membisikinya. Dan dengan itu kemudian Fatimah tersenyum. Jadi ceritanya Fatimah itu dibisikin sama Nabi. Kemudian Fatimah nangis. Kemudian dibisikin lagi sama Nabi. Kemudian Fatimah tersenyum. Setelah wafat, Fatimah menjelaskan bahwa jadi setelah Nabi meninggal, Fatimah menjelaskan kenapa dia nangis ketika dibisikin oleh Nabi dan kenapa dia nangis ketika dibisikin yang kedua oleh Nabi. Ketika tersenyum ketika dibisikin yang kedua. Ya, bahwa ia menangis karena dibisiki bahwa beliau akan wafat. Jadi Fatimah dikasih tahu sama Nabi kalau Nabi mau meninggal. Maka Fatimah nangis dong. Dan ia tersenyum begitu dibisikin kedua. Fatimah tersenyum karena dibisiki bahwa ia merupakan anggota keluarganya yang pertama akan menyusul beliau. Ya, maksudnya setelah Nabi meninggal, maka yang anggota keluarganya yang meninggal menyusul Nabi selanjutnya adalah Fatimah. Masya Allah ya. Jadi Fatimah itu nangis begitu dikasih tahu kalau Nabi meninggal. Akhirnya Nabi bisikin lagi ya bahwa nanti setelah Nabi meninggal maka yang menyusulnya adalah Fatimah juga yang akan meninggal. Maka akhirnya Fatimah tersenyum. Terus dan salah satu tanda nubuwah tersebut akhirnya terbukti. Sakit yang Rasulullah SAW derita semakin bertambah berat. Ya, sehingga beliau tak sanggup keluar untuk sholat bersama para sahabat. Beliau SAW bersabda, "Murru Abu Bakar falyusalli bin nas." Suruh Abu Bakar agar sholat mengimami manusia. Aisyah berusaha agar beliau SAW menunjuk orang lain saja. Karena khawatir orang-orang akan berprasangka yang bukan-bukan kepada ayahnya Abu Bakar.
Ya, Aisyah berkata, sesungguhnya Abu Bakar itu seorang laki-laki yang fisiknya lemah. Suaranya pelan, mudah menangis ketika baca Quran. Jadi Aisyah nggak mau kalau ayahnya Abu Bakar jadi imam ganti Nabi. Ya, kenapa? Karena Abu Bakar ini gampang nangis orangnya. Ya, Abu Bakar ini gampang nangis orangnya. Kemudian namun Rasulullah SAW tetap bersikeras dengan perintahnya tersebut. Akhirnya Abu Bakar maju menjadi imam sholat bagi sahabatnya. Pada suatu hari Nabi SAW keluar, lanjut. Pada suatu hari Nabi SAW keluar dengan dipapah oleh Ibnu Abbas dan Ali radhiyallahu anhu untuk sholat bersama para sahabat. Dan kemudian beliau berkhutbah. Beliau SAW memuji-muji serta menjelaskan keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada khutbahnya tersebut, di mana ia disuruh memilih oleh Allah antara dunia dan akhirat, namun ia memilih akhirat. Khutbah terakhir yang Rasulullah SAW panjatkan terhadap tersebut adalah 5 hari sebelum wafat beliau. Beliau SAW berkata, di dalamnya sungguhnya ada seorang hamba yang ditawari dunia dan perhiasan, namun justru ia memilih akhirat. Maksudnya siapa nih? Abu Bakar. Abu Bakar paham bahwa yang dimaksud adalah diri Nabi SAW sendiri, ia pun menangis. Melihat tersebut, orang-orang merasa heran karena merasa tidak paham apa yang dirasakan oleh Abu Bakar. Jadi yang nangis cuma Abu Bakar, karena nggak ada yang paham. Ya, nggak ada yang paham kecuali Abu Bakar. Jadi begitu dibilang bahwa sungguhnya ada seorang hamba yang ditawari dunia dan perhiasannya, namun justru ia memilih akhirat. Kalau kita milih mana? Din? Tunggu dulu. Giza, kalau ditawarin dunia sama akhirat dan dunia perhiasannya sama akhirat, milih mana? Akhirat, Ustaz. Iya, benar. Ya, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Ya, akhirnya Rasulullah SAW membuka tabir kamar Aisyah pada waktu salat subuh, hari di mana beliau wafat, dan kemudian beliau memandang kepada para sahabat yang sedang berada di saf-saf salat. Kemudian beliau SAW tersenyum dan tertawa kecil seakan-akan sedang berpamitan kepada mereka. Para sahabat merasa sangat gembira dengan keluarnya beliau tersebut. Abu Bakar pun mundur karena mengira bahwa Rasulullah SAW ingin sholat bersama mereka. Namun beliau SAW memberikan isyarat kepada mereka dengan tangannya agar menyesuaikan sholat mereka. Jadi ketika Abu Bakar lagi jadi imam, Nabi ke tempat sholat. Ya, maka Abu Bakar tuh mundur jadi imam. Ya, tapi Nabi ngasih isyarat agar lanjut aja sholatnya. Rasulullah SAW kemudian kembali masuk kamar sambil menutup tabir. Fatimah masuk menemui beliau SAW dan berkata, alangkah beratnya penderitaan ayah. Insya Allah ya. Nabi juga merasakan apa tadi? Penderitaan. Jadi ibu yang sakit ya, jangan merasa paling menderita. Penderitaan Nabi itu luar biasa. Ya. Maka dan tadi berapa kali? 2 kali manusia biasa. Maka Nabi setelah Fatimah bilang begini, alangkah beratnya penderitaan ayah. Maka Fatimah mengatakan, Nabi menjawab, ya, setelah hari ini tidak akan ada lagi penderitaan. Ya. Usama bin Zaid masuk, lanjut. Usama bin Zaid masuk dan beliau memanggilnya dengan isyarat. Beliau SAW sudah tidak sanggup lagi berbicara dikarenakan sakitnya yang semakin berat. Masya Allah ya, sampai nggak bisa ngomong. Sakitnya ya. Ini manusia mulia ya, manusia mulia diuji juga begini. Ya, gimana dengan kita? Ya, maka ujian orang-orang mulia itu luar biasa kayak begini. Ya, kenapa? Karena memang tempatnya juga mulia. Terus pada saat menjelang ajal Rasulullah SAW bersandar di dada Aisyah. Aisyah mengambil siwak pemberian dari saudaranya yang bernama Abdurrahman. Lalu ia menggigit siwak tersebut dengan giginya dan kemudian memberikannya kepada Rasulullah SAW. Beliau pun lantas bersiwak dengannya. Jadi Abdurrahman itu menjenguk Nabi, dia bawa siwak. Lalu Aisyah ngambil siwaknya Abdurrahman. Lalu dikasih kepada Nabi SAW, tapi digigit dulu. Ya, digigit kan biasa siwak itu kalau mau buat sikat gigi itu diratain dulu ya. Digigit dulu sama Aisyah. Kemudian akhirnya Nabi pun bersiwak dengan siwak tersebut.
Nah, kemudian Rasulullah SAW kemudian masukkan tangannya ke dalam bejana yang berisi air dan membasuh mukanya. Maka kemudian tadi hadisnya yang kita baca di awal. Jadi hadisnya itu panjang ya Dini. Ya, panjang kita. Hadisnya itu panjang. Maka kemudian Nabi bersabda, la ilaha illallah inna lil mauti syakara. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar selain Allah. Sesungguhnya pada setiap kematian itu ada saat-saat sakaratul maut. Dan Aisyah samar-samar masih sempat mendengar sabda beliau, ma'alladina an'amallahu alaihim. Lalu beliau pun berdoa, Allahumma firrafiqil a'la. Inilah sedikit cerita tentang hadis yang tadi kita baca, bahwa setiap kematian ada syakarat. Termasuk yang terjadi dengan siapa? Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita tadi menggambarkan bahwa berapa hari tadi Nabi sakitnya itu merasakan sakitnya 10 hari. Ya, ada juga yang meriwayatkan dari perang apa tadi? Perang Khaibar. Nabi diapain tadi? Diracun. Ya, diracun. Walaupun racunnya keluar, tapi masih tersisa di mana? Di lak-lakannya, ya, di langit-langitnya. Kemudian juga tadi kita bahas bagaimana juga Nabi tadi suka bekam untuk mengeluarkan racun. Kemudian juga tadi kita bahas bagaimana Nabi SAW menyuruh siapa tadi? Abu Bakar untuk jadi imam. Ya, untuk jadi imam. Kemudian tadi Fatimah dibisikin oleh Nabi nangis, kemudian dibisikin yang kedua tersenyum. Karena ternyata Nabi ngasih tahu bahwa dia akan meninggal. Maka Fatimah menangis dan kemudian Fatimah dikasih tahu bisikan yang kedua, Fatimah tersenyum. Karena selanjutnya orang yang mati setelah Nabi adalah Fatimah. Kemudian yang menyuhuk Nabi diantaranya adalah siapa? Abdurrahman. Nah, Abdurrahman ini bawa apa tadi? Bawa siwak. Kemudian Aisyah mengambil siwak yang dipakai oleh Abdurrahman, kalau nggak salah dibagi dua, lalu digigit-gigit oleh Aisyah, lalu diberikan kepada Nabi SAW. Ya, seolah-olah Nabi ingin bersih menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fungsi siwak itu kan satu, supaya kita mendapatkan ridho Allah. Itu fungsi siwak. Yang kedua, ya, supaya mudah dalam berzikir. Fungsi siwak itu banyak, ada kurang lebih 13-an fungsi siwak. Salah satunya memudahkan baca Quran. Saya diantaranya mudahkan untuk berzikir. Ya, di samping mendapatkan ridho Allah, ya, bersih mulutnya. Maka sangat-sangat luar biasa keutamaan bersiwak atau sikat gigi. Kemudian selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi sudah kita bahas pergi ke tempat sholat, para jamaah sedang sholat, lalu Abu Bakar mundur karena yang berhak jadi imam adalah Nabi, tapi Nabi menyuruh Abu Bakar untuk terus. Kemudian kita akan lihat lagi detailnya, ya. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal di usia 63 tahun, lebih 4 hari. Ya, usia Nabi berapa? 63 tahun lebih 4 hari. Di hari Senin, Rasulullah SAW berada di pangkuan Aisyah. Saat itu Abdurrahman bin Bakar radhiyallahu anhu datang bawa siwak. Tadi ini sudah dibahas, ya. Dan Nabi mandang, emang Nabi kenapa dikasih siwak sama Aisyah? Karena Nabi mandang siwaknya Abdurrahman. Ya, Nabi lihat siwaknya Abdurrahman, maka akhirnya diambil oleh Aisyah. Aisyah itu ngerti banget apa yang dimau sama Nabi, ya. Tinggal ngelihat aja istrinya udah langsung tahu apa yang diingini oleh suaminya. Itu istri soleha kayak gitu, ya. Ya, betapa banyak lakinya ada kagak ngerti-ngerti itu istrinya. Ya, udah melotot-melotot juga nggak ngerti-ngerti, ya. Masya Allah, ini Aisyah. Kemudian Aisyah, di sini di hadapan Rasulullah SAW terdapat air dalam sebuah wadah. Beliau masukkan kedua tangannya ke dalam wadah. Jadi setelah bersiwak tadi sudah dibahas sedikit, Nabi ngambil apa? Air. Kemudian Nabi bilang, la ilaha illallah inna lil mauti lasyakarat. Ya, bahwa kematian itu ada syakaratnya. Kemudian, nah ini dia doa yang lain. Setelah selesai beriak, beliau mengangkat tangannya dan jarinya, matanya memandang ke arah langit-langit, bibirnya bergerak. Ah, ini dia.
ma'al Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan Aisyah berusaha mendengarkan kata-kata yang diucapkan oleh Nabi. Ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Zalika fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Baca Bu artinya bersama-sama. Bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para sidikin, para orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah sebaik-baik teman. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah. Dan cukuplah Allah yang maha mengetahui. Kemudian ada lagi Allahumma gfirli warhamni walhiqni birrafiqil a'la. Allahumma rafiqil a'la. Nah ini, beliau mengulangi kalimat tersebut sebanyak 3 kali. Kemudian tangan beliau lemas dan akhirnya roh beliau terpisah dari tubuhnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ada berapa di sini doanya Bu? Ya. Jadi Nabi pertama bilang apa? La ilaha illallah inna lil mauti lasyakarat. Kemudian Nabi baca juga ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Zalika fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Kemudian Nabi mengatakan Allahumma gfirli warhamni walhiqni birrafiqil a'la. Allahumma rafiqil a'la. Nah ini semuanya tercantum di dalam kitab ini. Cuma di dalam kitab ini, di dalam kitab Tamamul Minnah ada tambahan dia. Ya, ada tambahan. Ada tambahan apa? Ada satu tambahan doa. Kalau tadi kan doanya tuh, jadi kita belajar ini tujuannya supaya supaya tahu bagaimana Nabi meninggal ya. Yang pertama tadi udah dibahas ya bahwa Nabi ngomong Allahumma inni ala ghamaratil maut wa syakaratil maut. Ya Allah tolonglah aku dalam kepedihan dan syakaratul maut. Ya, Allahumma aini ala ghamaratil maut wa syakaratil maut. Nah, kemudian juga tadi Allah maghfirli warhamni walhiqni birrafiqil a'la. Nah, dalam riwayat yang lain ternyata ya hendaknya ya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah terdahulu perkataan Imam Nawawi tentang disukainya bagi orang sakit untuk perbanyak zikir dan berdoa. Ya, saya katakan di antara adalah sahih dari sebuah hadis. Alangkah bagusnya kalau jadi banyak orang ketika mau meninggal kan baca apa tadi? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, atau bagus juga bagi orang sakit baca zikir ini nih. Nah, ini nanti zikir ini akan kita bahas di hal-hal yang kita lakukan sebelum kita meninggal. Itu nanti akan saya bahas berikutnya. Tapi sebelumnya kita selesaikan pembahasan ini dulu. Maka inilah doa-doa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada berapa, Din? Ada 3 ya. Ya, yang pertama la ilaha illallah. Kemudian Nabi bilang innalil mauti lasyakarat. Ya. Kemudian Nabi bilang ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin dan seterusnya. Kemudian Nabi bilang Allahumma ighfirli warhamni walhiqni birrafiqil a'la. Allahumma rafiqul a'la. Kemudian selanjutnya, karena ini lagi pembahasan tentang syakaratul maut, maka mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menderita saat syakaratul maut? Ini pelajaran buat kita. Kalau Nabi saja begitu kerasnya mengalami syakaratul maut, bagaimana dengan kita? Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia bercerita, lanjut Dewi, bahwa di hadapan Rasulullah SAW ada satu bejana kecil dari kulit yang berisi air. Beliau memasukkan tangan ke dalamnya dan membasuh mukanya dengannya seraya berkata, La ilaha illallah, sesungguhnya kematian memiliki sakaratul maut. Dan beliau SAW menegakkan tangannya dan berkata, menuju Rafiqil A'la, sampai akhirnya nyawa beliau tercabut dan tangannya melemas. Ya. Dari Anas. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, tatkala kondisi Nabi SAW semakin memburuk, Fatimah berkata, alangkah berat penderitaanmu ayah. Pahami ya, berarti Nabi terjadi penderitaannya luar biasa. Ya, jadi kan banyak orang yang pengen syakaratul maut enak ya kan?
Ya, Nah, sedangkan Nabi aja begini. Insya Sampai Allah. sampai Fatimah bilang apa tadi? Katanya, ya, Alangkah berat ya, penderitaanmu jadi ayah. sampai Fatimah bilang alangkah beratnya penderitaanmu ayah. Ya, luar biasa nih berarti sakitnya syakaratul maut. Kemudian kata Nabi SAW, tidak ada penderitaan pas ayahmu setelah hari ini. Kemudian dalam riwayat lain, ya, lanjut aku. Aku tidak iri kepada siapapun atas kemudahan kematiannya. Sesudah aku melihat kepedihan kematian pada Rasulullah SAW. Ini kita akan berbicara kenapa Rasulullah mengalami syakaratul maut. Kenapa Rasulullah juga mengalami sakit ketika syakaratul maut. Ya, makanya Aisyah bilang, aku tidak iri pada siapapun atas kemudahan kematiannya sesudah aku melihat kepedihan kematian pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berarti dalam syakarat ini ada rasa sakit. Nah, kenapa Nabi mengalami syakaratul maut? Lanjut, kondisi umum. Kondisi umum proses pencabutan nyawa seorang mukmin mudah lagi ringan. Namun kadang-kadang derita sakaratul maut juga mendera sebagian orang soleh. Tujuannya untuk menghapus dosa-dosa dan juga mengangkat kedudukannya. Perhatikan. Sebagaimana jadi tujuan sakaratul maut apa, Dew? Menghapus dosa-dosa dan juga mengangkat kedudukannya. Berisik nggak sebelah saya? Berisik kan? Enggak juga. Kedengeran tapi nggak terlalu berisik kok. Coba saya kurangin dulu. Halo? Suara saya kedengeran? Kedengeran Ustadz? Terdengar Ustadz? Nah, itunya nggak ada kedengaran lagi kan? Enggak. Oke, Iya. baik, lanjut. Jadi maaf sebelumnya kita lanjut ya. Jadi kenapa kita mengalami syakaratul maut? Ya, tujuannya adalah ini perlu diperhatikan. Ini kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala sama kita. Allah masih ngasih saja kesempatan kita untuk dihapuskan dosanya. Hapus dosa-dosa. Walaupun last minute ya, Masya Allah. Satu sisi last battle, setan menggoda manusia sebelum meninggalnya. Betapa luar biasa kencengnya setan menggoda manusia. Sampai-sampai saya baca sebuah tulisan dari seorang ulama salaf, setan memanggil kawan-kawannya untuk menggoda manusia yang mau meninggal. Enggak sendirian, dia manggil teman-temannya supaya menyesatkan kita. Karena kalau kamu tidak bisa nyesatin dia sekarang, kamu enggak akan nyesatin dia selama-lamanya. Karena kita akan mati, selesai urusannya sudah. Setan enggak bisa goda lagi kalau kita udah mati. Ya. Satu sisi setan melakukan peperangan terakhir, tapi satu sisi Masya Allah, Allah memberikan ampunan di akhir kehidupan kita. Ini baru akhir kehidupan kita, belum di akhirat nanti. Maka Allah lebih sayang kepada seorang hamba daripada seorang ibu kepada anaknya. Maka penting kita camkan itu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Yang penting kita beramal soleh, bertauhid, mengikuti sunnah. Kalaupun salah, nggak ada manusia yang tidak salah. Tapi jangan lupa, rahmat Allah, ampunan Allah lebih banyak daripada kesalahan-kesalahanmu. Rahmat Allah, ampunan Allah lebih daripada apapun. Bahkan ampunan Allah dan rahmatnya mengalahkan murkanya. Maka penting kalau kita berprasangka baik kepada Allah. Dan prasangka baik itu diikuti dengan amal soleh. Maka tujuannya syakaratul maut adalah untuk menghapus dosa dan juga mengangkat kedudukannya. Kalau kita mungkin karena ngapusin dosa ya. Tapi kalau ngamabi, mengangkat derajatnya. Beda mungkinnya syakaratul maut kita sama tujuan syakaratul maut kita sama syakaratul maut Nabi. Kalau Nabi ngangkat derajat. Kalau kita ngapusin dosa. Lanjut sebagaimana? Sebagaimana yang dialami Rasulullah SAW, beliau Rasulullah SAW merasakan pedihnya sakaratul maut seperti diungkapkan dalam hadis-hadis di atas. Ibnu Hajar mengatakan dalam hadis tersebut, kesengsaraan dalam sakaratul maut bukan petunjuk atas kehinaan martabat seseorang. Dalam konteks orang yang beriman bisa untuk menambah kebaikannya atau menghapus kesalahan-kesalahannya. Masya Allah, ungkapan yang indah. Kesengsaraan manusia atau sakaratul mautnya sebelum mati bukan kehinaan. Ya kan ada orang sakaratul maut sampai lupa, bukan berarti kehinaan. Bisa jadi Allah sedang menghapuskan dosa-dosanya. Bayangkan kalau gara-gara
duri kecil saja kita tertusuk, Allah bisa hapuskan dosanya. Iya. Gimana kalau durinya besar? Ini bukan duri, ini syakaratul maut. Maka hilangkan prasangka negatif terhadap orang yang syakaratul maut. Saya pernah lihat masalah masuk kamar ya. Saya harusnya jenguk ke rumah sakit Mitra Barat, saya malah datang ke rumah sakit Mitra Timur. Itu saya lihat orang syakarat sampai sampai melotot seperti itu. Ya, saya cuma ya Allah, astagfirullah. Jadi kesengsaraan dalam syakaratul maut, ya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini bukanlah petunjuk atas kehinaan martabat seseorang, bukan. Ya, kalau dia orang beriman ya, kalau dia orang beriman. Jadi jangan pernah suuzon nama orang yang sakaratul maut, ya dahsyat. Bisa jadi Allah hendak mengangkat derajat seseorang itu. Ya, bisa untuk menambah kebaikannya bahkan atau menghapus kesalahannya. Ini luar biasa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar. Saya agak kuningin ya. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa syakaratul maut bukan petunjuk bahwa orang ini adalah hina. Bisa jadi syakaratul maut adalah orang selama dia beriman untuk menambah kebaikannya dan menghapus kesalahan-kesalahannya. Maka nggak ada doa ya Allah ringankan syakaratul mautku, nggak ada. Ya, yang ada tadi apa? Tolonglah aku ketika mengalami syakaratul maut. Ya, taib. Jadi Nabi Sallallahu jadi kembali lagi bahwa mudah-mudahan syakaratul maut yang kita alami ini akan menambah kebaikan kita, bahkan menghapuskan dosa-dosa kita. Amin, amin, amin ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Menurut alamin. Al-Qurtubi, dahsyatnya kematian dan syakaratul maut yang menimpa para nabi maka mengandung manfaat. Ini buat para nabi, mudah-mudahan berlaku juga buat kita. Pertama, lanjut Tina. Coba Dewi. Supaya orang-orang mengetahui kadar sakitnya kematian dan ia sakaratul maut tidak kasat mata. Kadang ada seseorang melihat orang lain yang akan meninggal. Tidak ada gerakan atau keguncangan. Terlihat roh keluar dengan mudah. Sehingga ia berpikir perkara ini ringan. Ia tidak mengetahui apa yang terjadi pada mayat yang sebenarnya. Paham? Jadi kadang-kadang ada orang, ih kok matinya enak banget ya matinya ya, gitu ya. Orang kan suka ngelihat zohirnya doang, padahal dia nggak tahu apa yang terjadi dengan ruhnya. Ya, dia nggak tahu apa yang terjadi. Kayak orang lagi tidur kan, bangun-bangun keringetan, tahu ya. Jadi jadi jangan sampai kita bilang nggak ada syakaratul maut. Itu orang matinya gampang banget kok Pak Ustadz. Nah, Anda nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan dia. Lanjut, tatkala para nabi mengabarkan tentang dahsyatnya penderitaan dalam kematian, kendati mereka mulia di sisi Allah dan kemudahannya untuk sebagian mereka, maka orang akan yakin dengan kepedihan kematian yang akan ia rasakan dan dihadapi mayit secara mutlak, berdasarkan kabar dari para nabi yang jujur kecuali orang yang mati syahid. Jadi intinya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita akan mengalaminya dan gak usah takut karena Nabi aja mengalami itu gitu. Nabi aja mengalami syakaratul maut, apalagi kita. Tapi ingat, bayangkan efek setelah kejadian itu Anda bisa naik derajat atau dihapuskan dosanya. Ya. Baik, itu yang pertama. Kenapa para nabi juga mengalami syakaratul maut? Ini jadi pelajaran buat umat-umatnya bahwa kematian itu memang ada syakaratul maut. Tapi bukan sebagai sebuah, selama dia beriman, bukan sebagai sebuah kehinaan. Tapi bisa jadi itu jadi mengangkat derajat ataupun menghapuskan dosa. Kemudian yang kedua, lanjut. Kedua, mungkin akan terbetik di benak sebagian orang mereka adalah para kekasih Allah dan para nabi dan rasulnya. Mengapa mengalami kesengsaraan yang berat ini? Padahal Allah mampu meringankannya bagi mereka. Dan orang sekuler suka ada begitu tuh. Iya. Orang sekuler, orang-orang yang sering nonton-nonton kajian-kajian filsafat,
orang-orang yang sering berpikirnya terlalu rasionalis, maka dia mikir lah, kenapa Nabi kan kekasih Allah masih menderita juga, ya kan bisa aja Allah mudahin gitu lah. Nah, ini kan suka jadi syubhat buat orang-orang yang lemah ilmunya. Makanya dibahas di sini tujuannya agar syubhat itu hilang. Ya, lanjut jawabnya. Jawabnya bahwa orang yang paling berujiannya di dunia adalah para nabi. Kemudian orang yang menyerupai mereka. Dan orang yang semakin mirip dengan mereka. Seperti dikatakan. Hadis ini dikeluarkan Bukhari dan lainnya. Allah ingin menguji mereka untuk melengkapi keutamaan dan peningkatan derajat mereka di sisinya. Ini bukan sebuah aib bagi mereka, juga bukan bentuk siksaan. Allah menginginkan menutup hidup mereka dengan penderitaan ini, meski mampu meringankan dan mengurangi kadar penderitaan mereka, dengan tujuan mengangkat kedudukan mereka dan memperbesar pahala-pahala mereka sebelum meninggal. Suaranya Tapi agak bukan berarti Allah suaranya. Tapi bukan berarti Allah mempersulit proses kematian mereka, melebihi kepedihan orang-orang yang bermaksiat. Sebab kepedihan ini adalah hukuman bagi mereka, orang-orang yang bermaksiat, dan sanksi untuk kejahatan mereka. Maka tidak bisa disamakan. Jadi Bapak Ibu, manusia paling berat cobaannya, ujiannya di dunia adalah para nabi dan orang selanjutnya di bawahnya dan di bawahnya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menguji mereka. Tujuannya adalah ingin menutup mengangkat derajat mereka sebelum mereka pergi. Meninggal. Ya, makanya dalam sebuah riwayat ada satu tempat di surga yang tidak didapatkan oleh sholat, tidak bisa didapatkan oleh puasa, tapi hanya bisa didapatkan oleh sabar ketika dapat musibah. Ya, maka tujuan Allah memberikan sakitnya syakaratul maut kepada para nabi adalah tujuannya adalah untuk mengangkat kedudukan diri mereka dan memperbesar pahala-pahala mereka sebelum mereka meninggal. Ya, tentu berbeda dengan orang-orang yang banyak maksiatnya. Ya, tapi bisa saja orang yang berbuat dosa itu juga orang yang berbuat dosa bisa jadi itu sebagai hukumannya di dunia. Ya, last minute bisa jadi dengan sebab itu Allah ampunkan dosa-dosa dia. Jadi semua kembali kepada husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang gimana kalau apa yang dilakukan ketika ada orang yang mau meninggal? Kan kita itu kan tadi orang yang lagi syakaratul maut. Maka sekarang kalau kita melihat orang yang lagi syakaratul maut, apa yang kita lakukan? Ya, apa yang kita lakukan ketika lihat teman, orang tua yang sudah sakitnya parah, ya, dan ketika mengalami syakaratul maut. Yang pertama, lanjut ke siapa? Dina membaca atau Gita? Aku aja. Pertama, jika memungkinkan, hendaknya keluarga menasihati beliau untuk memperbanyak taubat, istighfar, bersabar, menerima takdir, dan berbaik sangka kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian meninggal kecuali berbaik sangka kepada Allah. Jadi ini kalau kita lihat siapa saudaranya, temannya yang mau meninggal atau sedang sakit parah-parahnya atau sedang mungkin pokoknya lagi parah-parahnya lah. Maka yang bisa dilakukan oleh kita yang melihat, kalau tadi kan penderitaan yang syakaratul maut, ya ngapusin dosa naik derajat. Tapi gimana kita yang melihatnya? Melihat orang yang sedang sakit parah, maka dan akan mengalami syakaratul maut, maka disuruh kita ngapain dia? Suruh banyak tobat. Ya, Bu baca istighfar, Bu, astagfirullah. Bertobat kepada Allah kalau ada salah-salah. Terus kemudian apa yang lagi penting nih? Disuruh sabar. Sabar ya Bu ya, mudah-mudahan sakitnya hapusin dosa. Iya, aduh sakit. Sabar ya Bu ya, sabar. Saya sakit itu mau hapuskan dosa. Kemudian suruh dia menerima takdir. Ya, dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. La yamutunna ahadukum illa huwa yuhsinu billahi zan. Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal kecuali berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya berbaik sangka itu bagus ketika kena musibah,
Dan ketika dalam kehidupan bagus kita berbaik sangka kepada Allah, khususnya apalagi ketika mau meninggal. Ya, ini yang pertama kalau kita melihat orang sedang mau meninggal, suruh banyakin istighfar, sabar, terima takdir, berbaik sangka kepada Allah. Kemudian yang kedua, lanjut. Hendaknya kalau beliau memiliki kewajiban kepada seseorang, segera menunaikan kewajiban tersebut seperti utang, amanat, dan lain-lain. Kalau tidak mungkin, maka hendaklah beliau berwasiat. Baik, ya, kita kali melihat orang yang lagi begitu tuh, ya, kalau memang ada kewajiban yang harus ditunaikan, ya kasih tahu. Ya, udah dibayar belum hutangnya? Ya, amanat atau apa, ya. Kalau nggak mungkin disuruh wasiat, ya, wasiat. Suruh berwasiat supaya nanti anaknya yang menyelesaikannya. Ya. Apalagi masalah hutang piutang, ya. Wah, ini penting sekali supaya kalau sempat harus dibayar nggak bisa, ya kasih tahu anaknya, istrinya, atau suaminya. Yang ketiga, sebisa mungkin ada di antara keluarga yang menjaga beliau. Maksudnya ini beliau ini adalah kita, ya. Ya, kalau kita melihat orang yang sedang mengalami sakit berat, kalau bisa ada keluarga yang menjaga, sehingga jika waktunya beliau mau meninggal, ada yang mentalkin. Ya, pernah ada seorang ibu yang nyesel, mungkin sampai ke akar-akarnya nyeselnya. Kenapa? Karena suaminya itu kan biasa sakit, ya, biasa sakit, biasa ke rumah sakit, ya ditungguin, ya biasa aja gitu loh, pulang lagi. Suatu ketika akhirnya suaminya sakit, dia sakit, tapi akhirnya dia nggak nungguin, karena biasanya juga nanti berapa hari pulang, Ternyata ketika dia tidak nungguin, ya disitulah suaminya meninggal, dan nggak ada yang mentalkinkan. Ya, maka penting dijaga, ada yang menjaga ketika ada orang mau meninggal. Ya, biar bisa apa? Bisa mentalkinnya. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Kemudian Nabi juga pernah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilallah, maka akan masuk surga. Kemudian yang keempat, banyak mendoakan dengan husnul khotimah. Nah, ini buat yang jenguk orang sakit, ya. Buat yang nungguin, buat yang ngelihat orang lagi sakit berat yang sepertinya sudah payah, itu kesempatan bagi kita untuk mendoakan yang sakit itu dengan husnul khotimah. Ya. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian menghadapi orang sakit atau orang yang mau meninggal, maka ucapkan ucapan yang baik. Kenapa? Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, karena sesungguhnya malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Jadi malaikat itu ngaminin apa yang kita ucapin, gitu loh. Jadi kalau kita bilang, ya Allah, husnul khatimahkan dia, maka malaikat bilang apa? Amin. Ya Allah, ya ampuni dosa-dosanya. Malaikat bilang apa? Amin. Ya Allah, ya angkatlah derajatnya di surga yang tertinggi, ya Allah, di surga Firdaus. Amin. Maka ini adab buat orang-orang yang melihat orang yang sedang mengalami syakaratul maut. Saya ulangi, ya. Yang pertama, jika memungkinkan menasehati. Ya, menasehati. Bayangkan Aisyah aja dinasehatin sama Ibnu Abbas. Padahal Aisyah udah dijamin surga salah satunya. Ya, tapi masih dinasehatin oleh Ibnu Abbas, ya. Diingatkan oleh Ibnu Abbas. Kedua, kalau memang punya kewajiban yang harus ditunaikan, kasih tahu pelan-pelan. Ya, yang ketiga, ya, kalau bisa ada yang jaga, ya, sambil mentalkinkan, ya, sambil ngingetin, ya, zikir, sholat. Kadang-kadang mereka yang sakit-sakit kan gak ada yang nungguin, bingung sholatnya gimana, padahal dia masih sehat akalnya. Maka jangan sampai orang tua kita atau teman kita meninggal dalam keadaan tidak sholat karena sakitnya, kecuali dia lagi koma. Ya. Kemudian yang terakhir, banyak berdoa di samping orang yang sakit atau orang yang meninggal. Ya, jadi walaupun dia sakit, apalagi dia meninggal juga sama. Ya, makanya salah satu doa yang diaminkan oleh para malaikat adalah ketika di samping orang sakit atau orang yang meninggal, doakan. Apalagi itu temanmu, apalagi orang terdekatmu tentunya.
Baik Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah, itu tugas kita ketika melihat orang yang syakaratul maut, dan tentunya mengambil pelajaran dari apa yang terjadi, bahwa kematian itu pasti akan datang. Dan mudah-mudahan ya, ketika ini godaan sebelum meninggal tapi panjang. Ada perkataan yang indah dari Hamid Al-Qaisari. Lanjut, Gita. Kita semua tidak melihat orang yang bersiap-siap menghadapinya. Kita semua telah meyakini adanya surga, tapi kita tidak melihat orang yang beramal untuknya. Kita semua telah meyakini adanya neraka, tapi kita tidak melihat orang yang takut terhadapnya. Maka terhadap apa kamu bergembira? Kemungkinan apakah yang kamu nantikan? Kematian. Itulah perkara pertama kali yang akan datang kepadamu dengan membawa kebaikan atau keburukan. Wahai saudara-saudaraku, berjalanlah menghadap penguasamu Allah dengan perjalanan yang bagus. Tapi maksudnya banyak orang yang menyaksikan orang-orang yang mati tapi tidak merubah tabiatnya. Sering kita lihat orang mati di televisi, tapi kenapa tidak merubah tabiat kita yang buruk? Sering kita melihat orang syakarat ya di TV, ditusuk entah mati baik ataupun buruk. Kenapa kita tidak berpikir bahwa suatu saat kita pun akan mati? Jadi dia yakin, banyak manusia yakin akan surga, tapi ternyata dia lari darinya. Banyak manusia yang yakin takut neraka, bahwa neraka itu ada tapi malah menghampirinya. Makanya berjalanlah menghadap Allah dengan perjalanan yang bagus. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pembahasan kita tentang syakaratul maut, ya, di mana Nabi SAW mengalaminya juga. Bahkan Nabi mengatakan la ilaha illallah inna lil mauti la syakarat. Sesungguhnya setelah ada inna lil mauti syakarat, sesungguhnya pada kematian itu ada syakarat. Maka hendaklah kita semuanya mempersiapkan semuanya dan berprasangka baik kepada Allah, ini luar biasa. Dan juga bahwa kematian itu pasti akan ada syakarat, tapi selama Anda seorang mukmin, pasti ini ada hikmah yang besar, bisa menaikkan derajat atau menghapuskan dosa. Banyak berita-berita tentang syakaratul maut, ya, intinya pasti ya tidak enak, dan mudah-mudahan ini semuanya bisa menjadi penghapus dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang mau nanya, silakan. Monggo, sudah ada di kolom chat. Mungkin bisa Bu Dina dibacakan atau Bu Gita yang ada di kolom chatnya. Oke. Aku dulu ya. Nih. Bismillah Pak Ustadz, bagaimana jika orang yang meninggal tidak sempat kita talkinkan? Bagaimana kondisi saat kematiannya? Apakah jika biasa beribadah dia akan dengan sendirinya mengucapkan asma Allah di saat akhirnya? Baik, ya. Ada suatu kejadian yang indah dari ulama salaf. Sebelum meninggal dia menyebutkan nama-nama Allah sampai habis. Ya Masya Allah, ya luar biasa. Jadi dia sebelum meninggal mengucapkan nama-nama Allah, ya, disebutkan dari awal sampai akhir. Ini satu cerita yang indah yang disampaikan oleh ulama salaf tentang kematian seseorang ketika menyebutkan nama-nama Allah. Jadi kalau memang, jadi gini, ketika kita melihat kita menjenguk orang sakit, itu kebaikan buat kita. Kita nemenin orang sakit itu kebaikan buat kita. Luar biasa, malaikat itu mendoakan, 70.000 malaikat itu mendoakan orang yang menjenguk orang sakit. Itu yang jenguk ya. Gimana yang nungguin? Ya, gimana yang nungguin? Maka kalau yang jenguk aja didoakan oleh 70.000 malaikat sampai sore, yang jenguk sore-sore didoakan oleh 70.000 malaikat sampai pagi. Bahkan dia berada dalam fi khurfatil jannah, kebun-kebun surga. Gimana orang yang mengurus orang yang sakit? Maka luar biasa kalau ada orang yang bisa mengurus orang yang sakit. Nah, sekarang pertanyaannya,
Kalau ternyata terjadi orang yang meninggal itu tidak sempat ditalkinkan, ya, tidak sempat Anda menalkinkan karena mungkin nggak ada yang nungguin. Maka talkin ini ada dua, ngomong la ilaha illallah ini ada dua. Yang pertama, dia selalu mengakhiri perkataannya dengan la ilaha illallah. Saya ulangi ya. Jadi misalnya gini, ada yang sakit misalnya. Dia kan ngobrol sama anaknya, terus mami mau istirahat. Mami jangan lupa baca la ilaha illallah. Jadi selalu ucapannya diakhiri dengan apa tadi? La ilaha illallah. Contoh misalnya dia ngobrol lagi. Pas begitu ini habis la ilaha illallah. Makanya saya pernah dengar ada seorang syekh namanya Syekh Muhammad Al-Imam. Begitu dia lagi ceramah ya, di akhir katanya ya begitu dia lagi ceramah terus berhenti sebentar nyuruh muridnya baca gitu kayak saya gitu, dia ngomong gini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Terus dia ceramah lagi dia nyuruh lagi misalnya, ya silakan baca lagi. Nah, maksudnya baca kitabnya ya. Sambil dia nungguin muridnya baca, dia bicara apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi selalu setiap akhir katanya apa tadi? La ilaha illallah. Jadi itu ada yang berkata pendapat yang pertama begitu. Yang disebut dengan akhir kata la ilaha illallah adalah setiap kata-katanya. Selalu misalnya apa? Sebelum apa pokoknya kata-katanya ditutup dengan la ilaha illallah. Yang kedua, maksud la ilaha illallah adalah di akhir hayatnya dia mengucapkan kata-kata tersebut. Nah sekarang ketika Anda tidak tahu bahwa orang ini nggak ditungguin, nggak ada yang nungguin, lalu meninggal, ya apakah bisa dia dianggap bisa mengucapkannya sendiri? Bisa saja, ya bisa saja. Ya mungkin dia nggak ada yang nungguin karena anaknya mungkin sibuk. Dia mungkin ya anak-anaknya lagi di jalan. Tiba-tiba malaikat maut datang menghampirinya. Ya, bahkan Allah akan menolong dia. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Al-Qur'an, saya akan share screen satu ayat yang ini itu surat An-Nahl ayat 30. Surat An-Nahl ayat 30 surat An-Nahl ayat 32. Saya akan share screen. Kelihatan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Artinya boleh baca? Dewi? Yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, Salamun alaikum, keselamatan dan kesejahteraan bagimu. Masuklah ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Oke, tafsirnya, Syekh Ash-Shinkiti rahimahullah berkata, dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa orang yang bertakwa yang melaksanakan perintah Rabb mereka dan menjauhi larangannya akan diwafatkan para malaikat dalam keadaan thayyibin atau baik, yakni bersih dari syirik dan maksiat. Demikian ini menurut tafsiran yang paling sahih, juga memberi kabar gembira berupa surga dan menghampiri mereka dengan salam. Jadi gini, yang penting Anda mau ditemenin apa enggak? Ya, yang penting Anda bertauhid, jauhkan dari syirik, mengikuti sunnah, beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus para malaikatnya untuk membimbing Anda, bahkan mengatakan surga telah dijanjikan oleh Allah buat kamu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian menemukan Allah. Syekh Amin As-Shinkiti mengatakan tafsir surat apa nih? An-Nahl ayat 32. Jadi dalam ayat ini menyebutkan bahwa orang yang bertakwa, ibu bertakwa enggak? Takwa itu jalanin perintahnya, jauhi larangannya. Jalankan perintah Allah, tauhid, perintah-perintah Allah kan sholat dan lain sebagainya. Jauhi larangan Allah, syirik, jauhi yang bid'ah dan lain sebagainya. Ya, yang melaksanakan perintah Rabb-nya, menjauhi larangannya, akan diwafatkan para malaikat dalam keadaan thayyibin. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, Allah Subhanahu wa taala akan mengutus malaikat untuk mencabut nyawanya. Maka orang tadi akan diwafatkan para malaikat dalam keadaan thayyibin. Ya, dalam keadaan baik. Ya, kenapa? Karena dia bersih dari syirik dan maksiat.
Ya, oleh karena itu bahkan malaikat mengatakan kabar gembira berupa surga dan menghampiri mereka dengan salam. Ya, salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Ya, bahkan malaikat, apalagi orang yang istiqomah di atas 3 hal, penting untuk dicatat. Istiqomah di atas tauhid, kata Sa'id bin Jubair, istiqomah di atas ketaatan dan perintah, istiqomah dalam keikhlasan. Maka sebelum matinya malaikat akan mengatakan apa? Ya, malaikat akan mengatakan apa? Ya, wala tahzanu, ya, janganlah kamu sedih. Ya, kenapa? Surga telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu. Janganlah kamu takut, kata malaikat. Enggak ada yang nungguin, Bu. Anak-anaknya enggak ada yang belum pada datang. Kemudian ibunya dicabut syakaratul maut. Ibunya dicabut nyawanya dalam keadaan bertakwa kepada Allah, menjauhi kesyirikan. Ya, apalagi ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW, rajin beramal saleh. Maka malaikat akan mengatakan, alla takhafu. Jangan takut, ibu. Wala tahzanu. Jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabar gembira surga telah dijanjikan Allah buat kamu. Ya, inilah bimbingan Allah buat orang yang bertauhid kepada Allah, menjauhkan dari kesyirikan. Bahkan kata Ibnu Jauzi, perhatikan buat semuanya. Ya, siapa yang di dunia ya menjaga lisannya dari mencela, dari menghina, maka akan dimudahkan mengucapkan syahadat nanti ketika matinya. Dan siapa yang tidak menjaga lisannya di dunia, maka akan dipersulit untuk mengucapkan syahadat di akhir hayatnya. Maka penting jaga lisan kita. Ya, penting jaga lisan. Karena lisan ini luar biasa. Ya, binatang buas yang kalau dibebaskan akan menerkam siapa saja. Maka kata Ibnu Jauzi rahimahullah, dia mengatakan, siapa yang menjaga lisannya di dunia, Allah akan mudahkan dia mengucapkan syahadat di akhir hayatnya. Ya, siapa yang tidak bisa menjaga lisannya terhadap kaum muslimin apalagi, maka dia akan sulit untuk mengucapkan syahadat. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah, ketakwaan kepada Allah akan menghasilkan dia berbicara yang baik. Jadi walaupun dia tidak ditunggui oleh orang, tidak ditunggui oleh anak-anaknya, ya jangan sedih. Malaikat memberikan kabar gembira sambil mengatakan apa tadi? Salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Satu tuh. Bisa juga malaikat mengatakan apa? Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut. Kita tentu ketakutan, kan? Kita mau mati kan takut, pasti amal kayak apa? Belum banyak. Iya. Ya, maka malaikat akan mengatakan, karena kita istiqomah di atas 3 tadi. Istiqomah di atas tauhid, istiqomah dalam ketaatan dan kewajiban, istiqomah dalam keikhlasan, maka malaikat akan mengatakan, jangan takut, jangan bersedih, kabar gembira sudah dijanji, surga telah dijanjikan oleh Allah buat kamu. Bahkan mungkin malaikat akan mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sebagaimana surat Al-Fajr. Ya, di akhir surat Al-Fajr. Jadi Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah, kalau anakmu ada menemanimu ketika kamu sakit, alhamdulillah. Itu pahala buat dia. Ya, pahala buat dia mengurus orang sakit. Ya, tapi ternyata anakmu tidak ada. Mungkin dia sibuk. Mungkin dia juga kena pada urusan. Ya, jangan sedih. Ya, jangan sedih ketidakdatangan mereka. Berprasangka baik saja. Mungkin anaknya sedang di jalan. Mungkin anaknya sedang ada urusan. Tapi malaikat maut datang menjemputmu. Tidak butuh ada anak-anakmu di situ. Apa yang bisa oleh anak-anakmu kecuali mentalkinkan? Ya, tapi kenapa kalau tidak ada gimana? Maka malaikat akan memberikan keyakinan pada dirimu. Allah akan membimbingmu kalau kau menjaga lisanmu. Karena kau mentauhidkannya. Bahkan malaikat akan mengatakan, Assalamualaikum. Salam. Ya. Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuk surga sebagaimana yang kamu telah kerjakan, amal-amal yang telah kamu kerjakan.
Bahkan tadi malaikat tak bosan-bosan saya mengatakan malaikat akan memberi motivasi. Memberi motivasi. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan takut. Kenapa malaikat bilang jangan takut? Karena kita semua ketakutan. Apa yang nanti terjadi di akhirat? Kita takut. Kita akan mengalami suatu alam yang kita tidak pernah mengalami, tidak pernah masuk ke dalamnya. Kita tidak pernah dapat info. Tidak ada ya apa di bawah sana kecuali dari Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka malaikat mengatakan Allah takhafu, jangan takut. Kemudian malaikat mengatakan wala tahzanu, jangan bersedih. Apa maksudnya kata Ibnu Katsir? Kenapa malaikat mengatakan jangan bersedih? Ya ditafsirkan, jangan sedih meninggalkan anak-anakmu. Jangan sedih meninggalkan keluargamu, bahkan meninggalkan hartamu. Ya, kami yang akan menghandle-nya. Masya Allah. Bukankah kita takut anak kita siapa yang ngurus? Bukankah para ibu takut suaminya nikah lagi sama siapa? Ya, bukankah para suami takut apa yang terjadi dengan anak-anaknya nanti kalau tidak ada dia yang mencari nafkah? Ketakutan yang manusiawi. Bagi manusia akan dihilangkan semuanya oleh Allah selama dirimu bertauhid kepada Allah dan istiqomah di atasnya. Ya, sampai malaikat bilang apa tadi? Allah takhafu wa la tahzanu, jangan sedih, jangan sedih. Kenapa malaikat bilang jangan sedih? Jangan sedih ninggalin keluarga, jangan sedih ninggalin anak, jangan sedih ninggalin pasangan, jangan sedih ninggalin hartamu. Bahkan ada yang menafsirkan jangan sedih dengan hutang-hutangmu. Kami yang akan menghandle-nya. Bisa jadi hutangnya dilunasi oleh anak-anaknya. Bisa jadi hutangnya nanti. Ya, Allah berikan hati yang baik kepada seorang yang dihutangi dan mengatakan, saya ikhlaskan hutang ini. Ya, wallahu a'lam. Maka pentingnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan masuk kepada bulan yang mengajarkan kita untuk bertakwa, itu Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk menghiasinya dengan amal saleh. Ya. Di Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah, jangan terlalu berharap terhadap anak ya. Ya, berharap terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terus beramal saleh. Kalaupun ternyata anakmu tidak mendampingimu, malaikat yang akan mendampingimu. Ya, sambil mengatakan jangan takut, jangan sedih. Kabar gembira surga telah dijanjikan oleh Allah buat kamu. Lanjut. Bolehkah berdoa meminta supaya saat kita sakratul maut agar ada yang menemani? Nggak usah bilang begitu, boleh. Ya, lebay amat, mana-mana mau ditemenin, termati mau ditemenin. Ya, mintanya bukan begitu, mintanya husnul khotimah. Mintanya Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, izinkan pasangan saya menemani saya waktu saya sakratul maut. Doanya begitu. Ya, jangan begitu doanya. Minta husnul khotimah, minta akhir katanya baik, minta penutup amalnya baik, minta anak yang soleh. Dah itu aja. Kalaupun Anda tidak ditemani, Anda nggak apa mereka akan menemani sampai mana mereka? Mau masuk kubur juga gagah kok. Ya, yang menemani kita terus adalah amal soleh. Itu, ya. Lanjut. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Bagaimana dengan kita yang sehat minta doa kepada orang yang sedang sakit? Apakah hal itu diperbolehkan? Boleh, karena orang sakit itu kan lagi dihapuskan dosa-dosanya. Ya boleh, ya. Orang sakit itu lagi diuji. Ya, dia lagi bisa jadi lagi banyak pahala, bisa jadi lagi banyak diampuni dosa. Sama siapa aja minta doa mah boleh. Gak apa, bebas aja minta doa mah. Lanjut. Assalamualaikum Ustadz, apakah setiap sakit yang menimpa kita akan menjadi penghapus dosa ataukah tergantung cara kita menyikapinya? Jazakallah. Oh, iya dong. Sakit itu bisa mengangkat derajat, bisa menghapuskan dosa, bisa jadi azab. Tergantung kita menerima takdir Allah. Kita terima enggak? Kita sabar enggak? Ya, kalau diungkap-ungkap sakitnya enggak sabar, ya. Diomongin terus supaya orang kasihan sama dia. Jangan seperti itu. Ada adab-adab ketika kita sakit. Ya, salah satunya adalah ya sabar. Ya, jadi apa tadi pertanyaannya lupa.
minta doa. Ya, bukan apa? Iya, sama yang sakit sakit menghapus dosa. Iya, jadi intinya sakit itu bisa menghapus dosa, bisa naik derajat atau bisa jadi hukuman buat dia. Ya, tapi yang pasti bagaimana kita menyikapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka gimana caranya supaya pahala itu terus ngalir kalau sakit? Ya tadi jangan diungkit-ungkit diomong-omongin ya, biar orang kasihan sama dia atau apalah ya, pokoknya dan kita yakini bahwa ini adalah menghapuskan dosa atau mengangkat derajat. Jadi bagaimana kita menyikapinya ya, yang penting sabar dan tidak berkata-kata buruk. Lanjut. Assalamualaikum Ustadz, izin mohon penjelasan. Saya pernah dengar dari Ustadz yang lain bahwa kita dilihat di akhir hidup kita. Artinya kalau sakratulnya berat, berarti orang jelek. Di sini tidak sepenuhnya benar ya Ustadz. Enggak, bukan begitu. Terhadap mayit. Bukan begitu. Maksudnya gini. Manusia itu innamal a'malu bil khawatim. Amal itu bagaimana akhirnya. Akhirnya itu bukan akhirnya itu bukan akhir syakaratul maut, ya bukan. Akhir itu dia lagi ngapain? Paham? Ya, saya ulangi. Manusia itu innamal a'malu bil khawatim. Amal manusia itu bagaimana akhirnya. Jadi maksudnya amalnya, bukan syakaratul maut ya. Kalau misalnya Nabi menderita begitu berarti Nabi dibilang jelek dong. Naudzubillah. Ya. Jadi salah paham. Jadi yang dimaksud dengan akhirnya tuh akhir gimana imannya dia ya gitu ya maksudnya kali Ustaz. Ya. Siapa namanya, Bun? Jadi akhirnya itu akhir yang diperbuat. Misalnya dia lagi sakit, ya itu kan bagus ya. Jadi bukan akhir lagi syakaratin, bukan. Jadi manusia itu bagaimana akhirnya, apakah dia lagi beramal soleh atau tidak ya. Dan yub'atsun nas ala ma mata alaih, manusia itu ya bagaimana tadi ya, bagaimana akhirnya tadi manusia dibangkitkan dulu sesuai dengan kematiannya. Jadi maksudnya adalah kita mati sesuai kebiasaan. Yang biasa beramal soleh ya mati lagi beramal soleh ya. Tapi kalau yang maksiat ya nauzubillah, itu yang akhir yang buruk. Tapi kalau syakaratul maut bukan sebuah akhir yang bisa kita prediksi, bukan ya. Sakaratul maut itu bisa menghapuskan dosa. Tapi ada yang sakit ya, ada yang sakit kanker, ibu-ibu, cuman saya lupa namanya siapa ya. Minta doanya ya ibu-ibu ya, mudah-mudahan beliau dimudahkan dalam urusannya. Coba ibu di chatting siapa namanya, saya lupa ini. Nah, istri saya juga nggak ngasih namanya ya, saya mohon maaf lupa namanya. Tapi di sini ada Ibu Nur Asya Uno, juga orang tuanya lagi sakit yang akan diambil tindakan. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, kesehatan, Allah berikan akhir yang baik ya. Tapi nah ini ada ibu siapa ya namanya, Ibu Eli ya, Ibu Eli Roswita ya. Ibu Eli Roswita ini lagi sakit nih, lagi sakit kanker. Doain ya Bu, ingat kalau kita doain orang maka malaikat mengatakan lakabi mislik, kamu juga dapat apa yang kamu minta buat dia. Berarti kita sebenarnya kalau doain orang sedang mendoakan diri sendiri ya. Ibu Eli Roswita semoga cepat sehat ya, semoga diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa doain lagi sujud ibu-ibu ya. Nah, ibu kalau doain orang sebenarnya ibu sedang mendoakan ibu sendiri. Namanya Bu Eli ya, Bu Eli. Ibu doakan dalam sujud ibu, juga orang tuanya Ibu Pok Nur ya. Pok Nur yang lagi sakit, mudah-mudahan juga cepat diberikan yang terbaik insyaallah. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, saya habis ngelindes kucing Ustadz.
sampai mati. Saya lihat sekaratnya, habis mati langsung saya kubur. Saya mesti gimana Ustadz? Saya nyesel, mohon pencerahannya. Ibu nggak sengaja kan? Iya. Sengaja. Hati-hati ya, kena tatayur. Banyak masyarakat percaya kalau ngelindes kucing ini bakalan begini, bakalan rugi, bagaimana itu nggak boleh kayak gitu. Ibu tepis pendapat begitu. Ya, nggak boleh ada keyakinan seperti itu. Jadi ketika ibu nabrak kucing nggak sengaja, ya udah ibu kubur selesai, udah nggak perlu ada macam-macam ya, apalagi ditahlilin, nggak ada. Jadi ibu ya biasa aja sudah ya. Ibu minta ampun kan ibu nggak sengaja, ya nggak sengaja. Jadi intinya apa yang harus ibu lakukan, ya sudah ibu udah selesai melakukannya, udah dikuburin. Yang penting ibu nggak sengaja, ibu ya lanjut. Assalamualaikum Ustadz. Afwan bertanya, bagaimana yang seharusnya menyikapi waria yang ingin dikafani secara perempuan, padahal kodratnya laki-laki? Jika diikuti kemauannya yang melakukannya akan menanggung dosanya kah? Ustadz, bagaimana menurut Ustadz? Saya nggak tahu tuh, ya nggak tahu. Ya. Yang mandiin juga jadinya perempuan atau laki ya itu makanya keluarganya harusnya ya, keluarganya. Ini ngomong infotainment, emang mati ya? Emang meninggal? Enggak tahu ya. Ya, saya nggak tahu ibu ya. Kalau dia wanita ya harusnya di wanita. Yang mandiin juga wanita. Ya, di kain kafanin juga wanita. Tapi kalau dia wasiatin begitu, itu wasiat. Apakah wasiat harus dilaksanakan? Kalau tidak sesuai syariat boleh ditolak. Ya, saya ulangi, wasiat itu boleh dilaksanakan kalau sesuai syariat, boleh ditolak kalau tidak sesuai syariat. Kalau itu tidak sesuai syariat, boleh ditolak. Ya. Wallahu a'lam. Lanjut. Assalamualaikum Ustadz. Banyak yang mendoakan orang yang sudah meninggal supaya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Apakah doa tersebut salah doa? Harusnya doanya lagi hidup. Sebaiknya doakannya sebelum meninggal atau sebelum meninggal. Sebelum meninggal dan atau jadi ginilah. Kalau dia lagi sakit doakan husnul khotimah. Tapi kalau dia sudah meninggal mintakan ampunan. Jangan udah meninggal mintain husnul khotimah, kan udah selesai dia. Ya. Jadi ini baru meninggal udah selesai, berarti ya mintain ampunan dong. Ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Tapi kalau masih sakit minta husnul khotimah, akhir yang baik. Ya, nah sekarang dia udah meninggal kan berarti udah berakhir dia. Ya, udah berakhir ya. Maka doanya bukan minta husnul khotimah. Makanya banyak di masyarakat mudah-mudahan husnul khotimah dan husnul khotimah. Ya, dia mendoakannya begitu dia mati. Jadi harusnya husnul khotimah itu didoakan ketika dia lagi hidup, ya, lagi hidup. Lanjut. Kalau di chat sih udah habis Ustaz. Saya mau nanya Ustaz, boleh nggak Ustaz? Ya, terakhir. Ustaz kan tadi ini kan tadi menemani yang mau meninggal atau apa kalau persiapan dan segala macam. Tapi kalau kayak yang sekarang ini kan banyak kejadian kayak meninggal mendadak. Nah, kalau kayak kita tuh gimana persiapan setiap malam ini kita menganggap bakal meninggal. Itu gimana sih Ustaz? Jadi mati mendadak itu bagi orang yang banyak dosanya itu merupakan azab. Karena nggak sempat tobat, nggak sempat bikin wasiat. Nggak sempat mempersiapkan diri. Tapi mati mendadak bisa menjadi sebuah keringanan bagi orang mukmin. Karena nggak perlu sakit dulu, nggak perlu masuk rumah sakit, nggak perlu biaya, maka itu keringanan bagi mereka orang mukmin. Makanya kata Syekh bin Shalih Al-Utsaimin, manusia husnul khatimah itu tidak harus mati dalam keadaan sujud. Husnul khatimah itu tidak harus mati dalam keadaan dia ngaji, mati lagi sholat. Tapi seseorang bisa mati dalam keadaan apa saja selama bukan maksiat ya. Yang penting dia dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu mengikuti sunnah. Ya, dalam keadaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau dia matinya enak, sakit juga kalau misalnya nggak bertauhid, nggak bertobat ya rugi dia, betul? Dia misalnya matinya di atas tempat tidur enak, pakai proses, ditemenin keluarga, tapi dia belum tobat, apa artinya? Ya,
Jadi Anda mau mati mendadak, mau mati biasa aja, yang penting Anda bertauhid sama Allah apa enggak? Bertobat apa enggak? Ya, maka ada seorang yang menangis ketika ada orang yang menangis ketika dia temannya meninggal. Lalu ayahnya bertanya, apakah temanmu mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Iya, teman saya mengikuti sunnah. Kalau begitu nggak usah nangis. Kalau gitu nggak usah nangis. Temanmu dalam kebaikan. Gitu loh. Ya, jadi kita nggak tahu mati kapan kan. Maka mau mati mendadak kayak mati biasa-biasa aja kayak. Yang penting Anda dalam keadaan bertobat, bertauhid dan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Falyubshir, falyubshir, falyubshir. Kata Imam Malik. Kabar gembira buat dia, kabar gembira buat dia, kabar gembira buat dia. Ya, percuma dia mati lagi sujud atau habis datang dari dukun. Kan banyak kan orang yang sholat tapi tetap melakukan kesyirikan. Maka yang penting, yang pengen kita matinya bagus, dalam keadaan ibadah dan dalam keadaan bertauhid, tidak syirik, ya bertobat dan mengikuti sunnah Nabi SAW, apalagi tidak zalim kepada orang lain. Bolehkah wakaf Quran buat yang mati? Boleh. Ya. Taib, ya juga Ibu Dewi Damayanti lagi sakit, ya. Ibu Dewi Damayanti lagi sakit. Kalau yang di saya Ibu Eli Roswita, ya Ibu Dewi dan Ibu Eli, mudah-mudahan Allah berikan kalian semuanya pahala yang besar dari sakit Anda. Ya, Allah hapuskan dosa-dosa Anda dan Allah berikan yang terbaik, termasuk buat orang tuanya Ibu Mpok Nur. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat Majelis Ta'lim Mahabbatullah dan para admin. Bagi ibu-ibu yang pengen mendapatkan kitabnya dengan gratis,